Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga ingin mendiskusikan tugas yang diberikan oleh Pak Warsidi, di mana mengenai LO1, yaitu what are the different types of decision and how does the making process work? Atau dalam bahasa Indonesia, eh, apa tipe-tipe desisi dan bagaimana proses desisi itu bekerja. Mungkin pertama kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Randu Dwaria Murdito. NIM saya C1I 018 Lalu, Saya Rizal Rafli, NIM C1I018032. Saya Bara Primaditya, NIM saya C1I 018 045. oke. Di sini kami memiliki beberapa topik. Mungkin yang pertama dari uh, Bara. Mungkin Bara, topik apa yang Anda ingin berikan? Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam type of decision atau macam-macam keputusan. Jadi yang saya tahu itu macam-macam keputusan itu ada tiga. Yang pertama structure decision, unstructured decision, sama campuran. Jadi keduanya. Saya akan menjelaskan tentang keputusan yang terstruktur. Jadi keputusan terstruktur itu biasanya terjadi di suatu perusahaan dan itu terus berulang dan dilakukan secara rutin oleh para karyawan-karyawan. Contohnya itu kayak menentukan jam kerja lembur atau enggak, terus ada perlu penambahan inventory pada suatu perusahaan atau enggak. Terus juga biasanya eh, apa terstruktur keputusan terstruktur ini mempengaruhi keputusan-keputusan selanjutnya kayak keputusan unstructured gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Oh, ya, jadi tuh keputusan terstruktur itu kayak biasanya yang udah terjadi gitu ya. Jadi Ya, contohnya ada suatu masalah, tapi udah ada cara penanganannya gitu biasanya nggak sih? betul. Ya kalau dari aku sih juga hampir sama kayak Rano tadi. Jadi kalau menurutku yang terstruktur tuh uh, emang udah terjadi, terus dilakukannya di bawah manajemen juga sih dan diatur. Kalau yang lainnya mungkin ada lagi setelah terstruktur mungkin? Ada lagi yang unstructured. Kalau unstructured itu kita nggak bisa uh, jadi itu masalah biasanya itu di suatu perusahaan muncul suatu masalah dan biasanya kalau unstructured decision itu nggak bisa langsung ditemuin solusinya gitu. Jadi kita harus kayak riset terlebih dahulu, terus uh, Hmm. ada masukan-masukan apa, kenapa uh, pendapatan bulan bulan lalu itu turun dari bulan-bulan sebelumnya. Biasanya begitu. Itu tuh biasanya yang membuat keputusan itu tuh kayak CEO, kalau enggak kayak vice president gitu-gitu, atasan-atasan perusahaan lah. Oh, jadi kalau kebalikan dari unstruktur mungkin kita belum belum ada apa kayak belum pasti gitu ya cara penanganannya gitu ya. Jadi kayak uji coba Ya, dulu gitu ya. ya. Ya kalau menurutku sih kalau instruktur tuh harus perlu riset lagi sih, soalnya kita kan belum bisa langsung. Oh ya, mungkin bisa nggak sih kalau ceritanya eh, dua-duanya itu kayak kalau dua-duanya digabung kan ada tuh ya. Jadi ada masalah bisa ada cara penanganannya tapi kadang nggak ini juga belum bisa tentu pakai itu tuh biasanya namanya apa itu ya? Kalau nggak Hmm, salah itu semi terstruktur ya kalau saya. Jadi kayak Tapi campuran antar dua gitu nggak sih kalau nggak salah? ya antara yang terstruktur sama yang belum terstruktur gitu ya. Eh, Jadi jadi gimana Rizal? bagian dari
kayak dari tengah terstruktur gitu kalau gabungan dari yang kamu maksud tadi. Oke, jadi ada 3 ya. Nah, eh, kan udah dijelasin nih macam-macam desisi itu ada apa aja, tipe-tipenya gitu ya. Nah, gimana sih prosesnya, cara proses terjadinya desisi itu gitu loh. Kalau menurutku proses terjadinya desisi itu kayak ada 4 ya kalau menurutku, yaitu yang pertama kayak legend gitu loh, kecerdasan. Jadi kita menemukan terus mengidentifikasi sama memahami itu masalah dari organisasi tersebut. Terus yang kedua tuh kayak desain buat mengidentifikasi masalah tersebut tuh kayak gimana gitu. Terus yang ketiga setelah kita dapat desain dan sebagainya, kita dapat konsep pandang dari cara mengatasi masalah tersebut, kita harus memilih mana yang jadi alternatif keputusan tersebut tuh, solusi terbaiknya gimana. Terus yang keempat tuh kita harus kayak implementasiin gitu loh dari apa yang keputusan solusi yang kita pilih tadi, gimana caranya buat proses proses dari solusi tersebut biar jalan dengan baik. Kalau menurut kalian gimana? Eh, mungkin itu ya, udah pasti kan kalau ada keputusan kan pasti ada masalah kan. Otomatis kan pasti kan yang harus dicari dulu kan pasti apa sih masalahnya gitu kan. Dan lalu kan cara apa aja sih yang yang bisa dipakai gitu kan, maksudnya kan cara apa aja sih yang bisa dipakai, terus kita harus ngebuat atau merencanakan gitu kan gimana cara menemukan solusinya atau mengimplementasinya gitu kan. Terus udah kayak gitu kan setelah itu kan pasti kan harus mengimplementasi solusinya itu kan, dan juga harus ada evaluasinya juga pasti. Itu menurut aku sih. Ya kalau dari aku sama sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya itu emang kayak istilahnya tuh problem solving lah ya, kalau bisa dibilang tuh kayak decision making process itu sebenarnya kayak proses memecahkan masalah gitu. Maksudnya kita tuh kan pasti kayak ada suatu masalah, dan itu tuh kalau uh, di suatu perusahaan dan masalah itu misal nggak bisa ditemuin solusinya gitu tuh kayak berakibat fatal. Jadi kayak decision making process itu emang benar-benar penting gitu. Jadi terutama kan kalau bikin desisi kan nggak cuma apa faktor-faktor yang lain gitu kayak kualitas informasinya juga kan harus penting banget kan, kayak Ya, kalau informasinya aja salah kan keputusannya juga pasti kan bakal salah kan. ya itu makanya kayak uh, manajer tuh memang paling kunci utamanya sih kalau di decision making gitu. Dia harus mikir keras gitu ya. Oke, Hmm. apalagi apalagi kan mungkin topik yang selanjutnya ya, apalagi kan ini masuk ke topik yang selanjutnya, apalagi kan sekarang kan lagi zamannya teknologi lagi tinggi banget gitu kan, lagi dipakai gitu kan. Apalagi kan manajer kan juga namanya manusia kan, pasti butuh bantuan kan, butuh bantuan teknologi. Nah, menurut kalian tuh gimana sih teknologi itu membantu si manajernya itu gitu loh? Hmm, Kalau dari aku sih kayak balik lagi yang kayak tadi itu yang structure Mm-mm. decision, semi structure sama unstructure. Nah biasanya itu kalau uh, suatu masalah itu munculnya itu dari structure dulu nih, kayak misal kok kayak yang tadi aku bilang tuh kayak kok penjualan perusahaan di bulan ini di tempat misal di Purwokerto gitu kenapa menurun gitu kan. Mm-mm. Biasanya itu kalau di structure decision gitu kan pasti ada catatan-catatan gitu kayak dari karyawan-karyawan yang nyatet jual beli masuknya pengeluaran sama pendapatan. Nah dari situ kan manajer tuh bisa tahu gitu. Manajer bisa tahu, oh ternyata mungkin gara-gara lagi masalah terjadi pandemi kayak gini gitu. Terus nanti dari semi
unstructure gitu diolah lagi, terus ntar dikasihin ke atasan gitu kayak CEO, ini gimana enaknya keputusan yang dipilih. Nah di situ tuh juga kayak manajer tuh kasih kayak pilihan gitu loh, kayak misal ada pilihan satu ini dengan cara begini, terus pilihan lainnya dengan cara begini, entah itu apa mengurangi jumlah produksi atau lebih gencar-gencar lagi kayak apa mempromosikan produk mereka gitu. Hmm. Gitu sih. Kalau menurut Rizal gimana teknologi kayak membantu manajer gitu loh maksudnya lo? Hampir sama ya tadi kayak Bara, dari teknologi sekarang jadi buat keputusannya kurang lebih kayak yang tadi Bara bilang, kayak manajer sekarang kan lagi perusahaan kan banyak yang terkena dampak pandemi secara kayak gini ya. Jadi banyak yang ibaratnya putar otak lah gimana caranya biar sebisa mungkin bisa teratasi. Kebanyakan sih ini kan kayak kebanyakan setahuku ya perusahaan tuh banyak yang bikin semi berstruktur gitu loh sekarang, jadi masih bisa konvensional. Jadi kayak ada masalah yang bisa ditanganin atau ada masalah juga yang nggak bisa ditanganin gitu ya. Dia harus Ya. kalau dari aku sih pasti teknologi itu membantu banget terutama yang gampangnya aja kan sekarang contohnya kayak Google atau YouTube kan dari Google aja itu ini kan kayak Google ngasih searching ke kalian ke usernya kalian kan nggak mungkin kan yang nentuin kan manajer karena dari banyak banget web-web yang muncul gitu kan nggak mungkin yang nentuin kan manajer satu orang kan. Nah dari situ aja kayak apa bahasanya search engine gitu ya. Nah, search engine-nya itu kan salah satu teknologi yang buat membantu manajer kan. Terus di YouTube juga yang nentuin mungkin kalian suka nonton video mengenai apa gitu, contoh musik. Mungkin yang Iya. di trendingnya atau mungkin yang di kayak rekomendasinya gitu kan, rekomendasinya yang keluar kan tentang musik-musik gitu kan. Kan nggak mungkin juga kan sekolah manajer yang harus nanganin satu orang setiap itu nanganin kan di situ juga udah kelihatan sih apalagi juga sekarang kayak ini juga kayak penentuan apa namanya stok gitu stok kayak stok itu kan kayak bisa juga kan menggunakan mesin juga kan buat nentuin apa buat nentuin stoknya naik atau turun gitu kan itu juga bisa sih sebenarnya malah mungkin sekarang juga yang kayak pandemi ini gitu kan bisa juga malah yang nentuin itu kan mesin juga buat mempermudah juga sih sebenarnya itu sih oh ya paling tambahan juga sih kalau tipe-tipe dulu sih manajer itu kan kelas apa ada tipe-tipenya gitu maksudnya bukan tipe maksudnya harapannya kan biasanya kan manajer itu kan buat mengorganisasi terus membuat keputusan juga kan. Nah, manajer itu juga bisa sebagai ketua juga kan sebenarnya sih. Contohnya ketua juga itu sebenarnya bisa jadi manajer juga sih. Nah, itu sih. Dan manajer juga harus membantu terutama kalau mempunyai staff-staff gitu kan harus membantu staffnya juga kan kayak membuat gimana sih cara kerja project kita gitu kan. Kayak gitu sih gampangnya sih. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Hmm, ya mungkin itu sih, cuman paling kayak tadi yang teknologi itu sangat membantu, soalnya kayak di perusahaan-perusahaan misal kayak Google gitu itu buat tahu konsumen kita itu kan ada istilahnya itu apa ya kayak algoritma gitulah intinya, itu Jadi, doang sih paling. mm-mm. Dari Rizal ada tambahan ada nggak? Mungkin hampir sama ya kayak yang Ran tadi bilang sih, teknologi emang udah bantu banget buat tahu gimana datanya. Teknologi itu sekarang udah membantu banget buat kegiatan gimana perusahaan atau apa buat ambil keputusan itu sih. Oke, mungkin itu ya. Jadi teknologi pasti membantu banget kan ya. Nah, dari semua itu tuh
menurut kalian gimana sih manajer gitu? Maksudnya tadi kan udah dijelasin jenis-jenisnya apa aja, terus eh, prosesnya tuh gimana gitu kan. Nah, dari kalian tuh, kalau dari aku sih dari jenis-jenisnya tadi kan udah jelas ya, ada struktur yang ada masalah kan biasanya udah ada cara penanganannya, terus ada tidak terstruktur. Dari situ tuh mungkin ada masalah baru, cara penanganannya mungkin harus di research lagi gitu kan. Mungkin juga ada campuran, dari situ mungkin ada masalah yang bisa ditanganin atau ada masalah yang harus di research lagi kan. Kalau dari prosesnya kan udah pasti kita harus mengetahui masalahnya itu dulu kan. Lalu gimana cara penanganannya, harus mengetahui juga cara penanganannya gimana, terus harus diimplementasi, terus juga harus mempunyai data-data atau informasi yang jelas juga sih. Itu menurut aku sih. Ya, Kalau menurut yang lain mungkin Bara mungkin gimana? Tentang apa itu? Eh, Gimana sih kesimpulan dari kayak tipe-tipenya, terus proses dalam Oh, desisinya itu gimana? ya, jadi kalau dari aku tuh kan tadi disebutin kalau ada 3 jenis. Nah, dari setiap jenis itu sebenarnya kayak satu dengan yang lain itu saling berkaitan gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ngeremehin yang walaupun itu masalah kecil maupun masalah sepele, kita nggak kayak harus harus menemukan solusinya gitu. Nah, terus dibantunya dengan teknologi juga mempermudah kita buat membuat keputusan dengan akurat, apalagi kan sekarang udah apa namanya, informasi-informasi yang apa bagus itu kayak jarang gitu kita temuin. Nah, jadi itu kayak itu tuh pentingnya teknologi zaman sekarang itu kayak mempermudah, maksudnya kita juga nggak harus kayak ngelakuin semua itu dengan manual. Apalagi kan biasanya data-data sekarang ukurannya gede-gede ya biasanya. Iya, ukurannya gede-gede sekarang biasanya. Maksudnya kan kita juga nggak mungkin kan kayak ngeliatin jurnal satu-satu dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apa buku-buku tentang perusahaan kita dari tahun-tahun sebelumnya yang maksudnya kayak berkasnya itu kan nggak mungkin sedikit itu kan Disimpan ke harus hmm, maksudnya iya. disiplin kertas gitu kan pasti kan banyak banget jadinya kan. Itu kan ya itu kan juga kayak kayak beresiko gitu, bisa misal ada yang hilang apa rusak gitu. Itu sih. Kalau dari Rijal mungkin gimana? ya, kalau dari aku sih dari 3 tipe tadi sama prosesnya, cara proses pengambilan keputusan sama teknologi yang sekarang udah kebantu banget. Menurutku buat 3 tipe itu sih di zaman sekarang ya yang wabah pandemi itu sangat dibutuhkan banget buat perusahaan-perusahaan kayak yang lagi ibaratnya mereka lagi grow up, tiba-tiba ada pandemi kayak gini kan, mereka harus intinya putar otak lagi lah, gimana sih biar tetap bisa jalan gitu. Walaupun ada kemungkinan banyak yang bikin keputusan campuran, baik itu terstruktur atau enggak, karena masih ibaratnya dibilang masih konvensional juga kan. Terus buat teknologi di zaman sekarang kayak data-data gitu itu ngebantu banget sih, apalagi kan uh, sekarang kita nggak bisa gitu ibaratnya ketemu langsung buat kerja bareng itu harus ada PSBB gitu, jadi buat data ya, informasi data teknologi itu penting banget gitu buat sekarang. Oke, mungkin dari kita segitu aja mungkin kali ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih untuk semuanya, Rijal, Bara, untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini. Mungkin apabila ada tutur kata atau ada yang salah, mungkin kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.